Oke, terakhir. Ya, ini kayak seneng-senengan ya. Coba sih, coba sih. Ya, silakan ambil hadiah di orang tua Anda masing-masing ya. Coba sih jenenge manual. Ada enggak? Aku pengen delok sih wajah. Kamu dari mana, Immanuel? Ya Pak, dari Medan Pak. Oke, Medan. Kamu di Surabaya sekarang? Enggak? Enggak Pak, masih di rumah. Di rumah. Sama sekali. Belum pernah tes. Iya, belum pernah Pak. Belum pernah. Sama kayak beli marketplace ya, belum dikirim tapi ya paketannya. Kamu milih kimia pilihan keberapa, Immanuel? Pilihan pertama Pak. Keren pertama. Speechless saya nggak bisa tanya lagi kalau udah pilihan pertama. Iya, mudah-mudahan ini beneran berarti ya. Lanjut ya sampai enggak cari lagi ya. Masih belum tahu Pak. Masih belum tahu gimana. Ya ntar yang nomor 2. Ya makasih Manuel. Mudah-mudahan semua sehat juga di sana. Yang nomor 2 Diva. Jenenge wis Diva ini. Saya Pak. Oh itu. Wong Jawa apa luar Jawa? Malang Mbak, Jawa. Oh Malang dandan. Malang mana? Di Sukun. Sukun. Belum pernah di ITS, ke ITS? Sudah Pak. Oh sudah, ngapain kamu di sana? Kakak saya. Oke, berarti meneruskan ini berarti. Sama-sama kimianya. Enggak, dulu kakak saya teknik informatika. Oh, kenapa nggak milih sama kayak kakakmu? Ingin kimia Pak. Beneran, beneran loh ya. Dilihat labnya, dilihat apa itu gedungnya, nanti ngenes, nanti kecewa kamu ya. Habis dipamerin kakaknya informatika ke kimia, kok jauh ya, jauh sekali perbedaannya. Ya wes, terima kasih Diva. Hujan ya di sana? Iya Pak. Gaisa, Gaisa ya, Gaiska. Nah, Iya Pak. cewek lagu. Dari mana kamu? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Surabaya mana? Barat, timur? Barat. Barat kelihatan. Benowo. Daerah Wiyung Pak. Oh, Wiyung. Unesa berarti ya? Iya. Enggak milih yang deket sana, kenapa? Jauh loh. Barat ke timur itu. Enggak Pak, ITS saja. Oh, biasa saja. Ya, wes. Pilihan keberapa kamu? Pilihan kedua Pak. Dua. Kesatunya apa? ITS juga? Iya, ITS juga. Apa yang ke satu? Desain produk. Jauh sekali ya. Beneran pengen ITS doang ya? Desain produk ke kimia. Nah, itu. Ya, makasih Iska ya. Desain produk nggak harus di ITS loh ya. Sekarang udah banyak apa itu kampus-kampus yang bikin desain. Iya Pak. Karena apa ini perlu tak celuk pisan itu.
Moral ya. Audrey sama Zaid. Audrey mana Audrey? Saya Pak, Oke. Surabaya. Sidoarjo. Ah ya wis gak kata dendekan. Ya wis Sidoarjo ndi tapi. Anggaswangi Pak. Oke, ya. Sidoarjo. Nek Malang sih rada tak takoki Sidoarjo terus trayek saya nggo wis. Satunya Sopo mau jenenge lali meneh rek. Audrey ambek siapa tadi? Yang runner up. Siapa terima di sini tak celuk di situ meneh apa tuh? Zaid Pak. Zaid ya nih. Zaid Nabil Muhammad. Asli mana kamu? Oh gak bisa ngomong. Ya wis. Dengar saya soalnya. Ya ini overview dari saya ya, dari apa yang Anda lihat masih banyak yang perlu diluruskan ya, bukan soal benar salah ya, tapi kan saya harus memberikan proyeksi apa yang saya nanti ngomong gitu loh. Jadi saya nggak mengekspektasi Anda dalam level biologi yang harus benar-benar 100% biologi ya, tapi lebih kepada apa itu keilmuan yang Anda harus tahu gitu, walaupun bukan jurusan biologi. Jadi dikaitkan sama biodiversity akhirnya salah ya, cuma 6%. Large division of taxonomy, what identification key based on which film those based I. Ya, oke. Manusia luar. Oke. Jadi yang terbanyak lebih ke biodiversity ya. Jadi the large division of taxonomy juga. Ya ini gini. Jadi apa sing jati. Oke. Oh Padang. Ya wis Padang. Oh Padang. Atau bisa nih. Padang itu kagok. Ya kalau ke Surabaya nggak ada yang langsung. Kalau nggak penerbangannya nggak banyak pilihan. Oke, saya mau quit. Oke ya. Ini anggap aja 45% korek. Jadi bukan soal nilai ya. Ini nggak ada urusan dengan nilai. Jadi kalaupun tadi nggak join di Kahoot ya nggak apa-apa. Tapi yang jelas ini sistem bisa kita gunakan untuk evaluasi gitu online gitu. Jadi kalaupun nanti skemanya apa itu ujian yang harus benar-benar real time ya saya bisa wacanakan teknis seperti ini. Oke, saya coba untuk ngasih materi sampai jam berapa ya? 10.40 ya? Jadi ini slide juga saya sudah share. Jadi kalaupun Anda lihat kita sekarang dalam kajian ataupun title taksonomi dan keanekaragaman, jadi bagaimana interconnected-nya ya. Kita ngomong soal klasifikasi tadi ya. Kita ngomong soal kingdom spesies dan keanekaragaman. Jadi ini cuma satu pertemuan dan mudah-mudahan Anda akan bisa mengekstrak apa yang saya sampaikan. Jadi yang paling sederhana kita pakai skema, sebenarnya kan yang sering kan 5 istri 1 suami ya, 5W 1H, 5 istri, 5 wife 1 husband. Why, what, who, when, where, and how.
yang saya ambil sekarang mungkin cuma 3 atau 2 W, what, why, and how. Jadi kalau dalam bahasa akademik itu yang selalu ditanyakan adalah why and how sebenarnya. Jadi secara exercise tadi mungkin masih ada what-nya. Jadi kalau what itu semua bisa cari tahu sendiri. Apa sih yang dimaksud? Apa sih yang dimaksud? Itu kan sangat mudah sekarang dalam konteks digital. Anda tinggal klik entah Google ataupun search engine yang lain pasti sudah bisa mengartikan itu. Jadi kalaupun yang sekarang Anda terjemahkan mungkin lebih ke why and how. Itu yang paling krusial. Jadi kenapa itu Anda harus punya skillful ya, menjawab untuk why and how. Jadi, yang sekarang pun yang saya kenalkan masih dalam tataran what dulu. Jadi akan mungkin lebih kesepakatan lah dari hasil pretest tadi kan masih mungkin ada beberapa yang belum mau ngerti tentang apa sih taksonomi, apa sih keanekaragaman. Jadi kita mulai dengan what dulu lah. Jadi ini yang paling sederhana saya ambil. Jadi secara konsep saya awali dari biodiversity dulu ya, karena yang paling banyak salahnya. Jadi kita bilang biodiversity, saya nggak Indonesiakan. Jadi the richness, rich itu kan kekayaan, the richness of locality with different living organism at particular time. Jadi ini yang akan sebagai default ya, komputer itu kan standar bahwa biodiversity itu bukan soal kumpulan ataupun the richness, ya. Jadi kekayaan yang dipunya dalam bentuk different variety of living organism. Tapi yang paling Anda harus cermati, kita semuanya adalah particular time. Jadi kalaupun sekarang kita punya dalam total misalnya richness-nya, anggap aja living organism variety-nya jumlahnya 10, terus kemudian 5 tahun lagi bisa 5 atau sebaliknya, nanti particular time yang berbeda kita ambil, itu akan memiliki tingkat yang berbeda-beda pula. Jadi kalau kita ngomong Indonesia mega biodiversity, mungkin bukan soal Indonesianya, tapi pada wilayah mana yang mega biodiversity. Jadi kalau kita ngomong Jawa itu kan paling banyak kehilangan biodiversity karena kerusakan dan segala macam aktivitas manusia, populasi terutama. Jadi yang sekarang lagi ngetren itu kan yang biodiversity-nya masih lumayan melimpah gitu. Anggap aja belum banyak yang rusak, itu dari sekian punya pulau ya, itu mungkin sekarang yang terlihat Irian Jaya misalnya seperti itu. Jadi banyak teman-teman Irian itu yang memiliki nilai-nilai biodiversitas yang nggak ada di pulau yang lain. Seperti itu. Berikutnya ini nantinya biodiversity ini akan lebih tendensi atau lebih krusial dikaitkan dengan flora dan fauna. Jadi richness-nya apa? Living organism. Living organism-nya apa? Flora and fauna. Jadi relatively bicara tentang flora and fauna. Lupa kenapa yang kecil-kecil nggak dibicarakan mikroorganisme? Bisa, tapi tambah wakilan. Jadi yang sementara kita wacanakan biodiversity adalah yang kasat mata atau yang ketok mata bugil kita, ya, flora dan fauna. Kalau kita ngomong mikroorganisme akan lebih banyak, akan sangat banyak. Jadi kita memberikan referensi untuk biodiversity yang kita sepakati dalam konsep adalah flora dan fauna. Nah ini yang kita bilang taksonomi. Jadi yang tadi sempat Anda temui dengan beberapa pertanyaan yang langsung, ini termasuk dalam kelas atau termasuk spesies. Yang jelas taksonomi is the branch of biology. Jadi istilahnya keilmuan biologi. Jadi taksonomi istilahnya biologi that deal with identification, nomenclature, and classification of organism. Jadi yang paling mendasar pula yang berurusan dengan identifikasi. Nomenklatur itu penamaan dan klasifikasi tadi
dalam skala atau level-level organisme yang ada. Itu yang kita sebut sebagai taksonomi. Tapi kalau bahasa taksonomi, bisa orang ngomong macam-macam nanti. Taksonomi perdagangan aja sekarang ada itu. Di orang manajemen bisnis itu punya namanya taksonomi bisnis. Isinya apa? Rantai pasok misalnya. Itu taksonomi juga itu. Tapi yang kita sepakati untuk taksonomi the branch of biologi adalah outputnya adalah identification. Terus kemudian dinomenklaturkan, kasih nama, dimasukkan dalam klasifikasi organisme. Jadi setelah taksonomi ada klasifikasi kan, the process of grouping the organism according to their similarity. Jadi kesamaannya, similarity dari konteks apa? Morfologinya biasanya. Untuk sementara yang terlihat di mata dulu biasanya. And difference, the sign of classification is called taxonomy. The basic dividing organism into one of different group is the characteristic. Jadi ini ya, jadi kita ngomong classification ini lebih kepada nanti karakteristikasi. Tuh. Ini yang paling apa itu domain yang bikin kita pusing ya. Coba kalau yang nemukan Muriono itu enggak ada nama Latin. Karena yang nemukan pertama Carolus Linnaeus, Oryza sativa, macam-macam, jadi taksonominya banyak Latinnya. Jadi beliau-beliau yang di Eropa ini yang pertama ekspansi, jadi mungkin dari kalau nggak salah England ini. Carolus Linnaeus is the regarded as the father of classification or taxonomy. Kalau Anda di paspor, itu kemarin taksonominya kan sebenarnya kalau ngomong taksonomi kan dua marga ya. Misalnya dua nama, dua suku kata. Itu bermasalah. Jadi kalau nama bilang, kalau saya Muhammad Muriono, itu masih bermasalah dua. Jadi kemarin akhirnya ditambahin bintinya, apa itu nama marga ayahnya. Jadi kalau Anda sekarang saya lihat ini klasifikasinya kan nomenklaturnya kan sudah 3 nama. Ada yang 2. Ini mudah-mudahan di paspor nanti kalau ada wacana harus 3 ya. Seperti itu. Waktu itu saya berangkat kemana ya. Terus kemudian akhirnya kita marking tambahin 3 suku kata itu. Intinya he proposed the basic concept of classification and the concept of binomial, B2 ya, nomenklatur, 2. Seperti itu. Apa itu binomial? Defined as the system naming the organism with 2 words name, genus and species. Such a name is called scientific name, nama ilmiah. Jadi kalau kita ngomong nama ilmiahnya apa? Dulu kami teman-teman biologi belum lulus di target. Minimal 10 harus punya apalan tentang nama Latin. Jadi mau tumbuhan mau hewan minimal 10. Gampang ya guys. Mulai Oryza sativa terus apalagi yang Anda cermati. Nanti tesnya itu tunjukkan minimal 5 yang Anda kenal. Bos Javanicus. Jadi level-level genus dan spesies saja. Terus kemudian binomial nomenklatur juga dalam porsi yang juga ditulis sangat standar. Jadi the first letter of genus is written in capital, while the species is written in a small. Jadi ini yang Anda lihat contohnya. In writing both these words are underlined, tapi separately. Wong biologi kadang nulisnya salah. Jadi ini receh ya, receh tapi banyak salah ya. Jadi akhirnya jadi isu besar juga. Jadi Anda kalaupun punya penelitian ataupun baca beberapa artikel yang tidak melihat kaidah ini, ya berarti Anda bisa terjemahkan sebagai penulis yang tidak memperhatikan kaidah binomial. Jadi kalau nggak nemu yang di underline dengan ada pisahnya seperti ya kita dibilang printing to short or italic gitu. Jadi italic ini nggak bold sebenarnya, italic aja. Itu cuma menegaskan perbedaan antara ini dan ini. Nah kemudian dalam
pengertian taksonomi juga ada yang namanya hierarki, the system of arrangement of different taxonomy unit. Categories, its unit of classification is called category. Taxon, the name of category is called taxon atau taxa. For example, class is categorized and mammal is taxon. Nah, itu. Jadi namanya kalau dalam bahasa apa itu taksonomi itu kan tadi kingdom, class, family, genus, spesies. Ini tidak lain hanya apa itu memberikan penamaan, tapi Anda harus tahu kan kategori, mengkategorikan. Jadi kelas itu termasuk kategori, dan mamalia adalah taksonnya. Nah, ini yang mungkin lebih proporsi, jadi kingdom, phylum, class, order, family, genus, and species. Kalau dari semuanya ini yang mesti harus diingat ini, family. Anggap aja kalau Anda sekarang makan sayuran itu banyak dari family Solanaceae. Jenis spesiesnya apa? Terong, tomat, cabai, tembakau itu juga Solanaceae. Jadi kenapa Solanaceae ini cukup banyak digunakan? Nah, ini jadi kita nanti bisa browsing. Kenapa ya Solanaceae itu? Terus kalau yang saya ingat itu Musa Paradise, itu kan pisang. Kenapa Musa itu? Nabi Musa kan, Moses itu ternyata memang apa itu wacana sebagai tanaman apa itu surga, karena apa itu pisang itu bisa ditanam dimanapun juga. Nah, itu sebenarnya ada filosofinya untuk masing-masing nama Latin. Cuma kadang teman-teman biologi atau dosen biologi tidak punya storytelling tentang memahami nama spesies tersebut. Seperti itu. Jadi ini secara urutan ya, atas ke bawah, terus ini yang di samping sama, kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Nah, ini contohnya, anggap aja ini sebagai rana istilahnya frog ya, rana tigrina. Jadi kingdomnya animal, phylum chordata, class amfibi tadi classification, order anura, family ranidae. Ini biasanya nama family itu selalu ai ya, Solanaceae, ranidae. Nah, ini genus dan spesies. Nah, kenapa sih? Ini kan sudah ilmu SMP, Pak. SD, mungkin SD wis diajari tentang taksonomi. Nah, di wacana mahasiswa ataupun perguruan tinggi ini apa sih nilai tambahnya kalau kita belajar tentang taksonomi? Jadi sampai detik ini kita wacanakan silakan eksplorasi, atau kalau kita ditanya how many plant species are there in the tropical Indonesian and the region. Jadi kita belum bisa closing istilahnya, karena masih banyak yang belum teridentifikasi. Dan ini bukan soal jurusan biologi. Jadi kalau teman-teman punya apa itu gaya hidup yang hedonis di alam, hedonis di alam itu senang belakrak ya. Jadi senang apa itu traveling, entah itu dalam konteks yang benar-benar jungle atau yang benar-benar apa itu eksplorasi, terus kemudian menemukan sesuatu mungkin sederhana, tumbuhan tertentu ataupun hewan, ini bisa jadi Anda sebagai penemunya nanti. Itu masih terbuka luas di Indonesia, apalagi tropis. Jadi kita masih belum tahu, makanya kita terus-menerus belajar tentang taksonomi. Dan yang kedua, kenapa kita belajar taksonomi? How are they related and how have they evolved? Jadi ternyata dalam komposisinya nanti biodiversitas itu bukan soal daftar, bukan soal list, bukan soal jumlah flora, jumlah fauna, tapi ternyata mereka punya related, atau istilahnya dalam bahasa ekologi ada interaksi di situ. Jadi taruhlah saya bilang paling sederhana, paling goblok itu kan sering kita ngomong rantai makanan antara tikus dan ular gitu. Jadi waktu kemarin ke kebun itu jagung juga, itu mereka analogikan apa itu hama, bukan serangga, apa itu si tikus itu
seperti yang biasanya teman-teman dengar, wah ini harus pakai ular gitu kan. Bayangno ulo kemarin dicul nang kebunnya jagung kan juga sangat menakutkan gitu. Terus akhirnya ada teman yang punya pengalaman di kelapa sawit, mereka melakukan apa itu introduksi ataupun menambahi pemangsa dari tikus itu selain ular. Ada yang bisa nebak kira-kira spesies apa yang bisa membunuh ular, bisa membunuh tikus selain ular. Jadi kalau saya bilang how are they related, ya seperti ini. Jadi ada interaksi. Interaksi itu bisa dalam bentuk rantai makanan, jadi food chain, atau memang interaksi yang mutualisme atau saling membutuhkan di situ. Jadi kalau ada spesies ini, selalu ada ini. Itu bisa. Kira-kira apa sih aku mau tahu? Tikus itu dikendalikan secara alami pakai apa? Kalau konsep rantai makanan. Karena mereka sudah lakukan apapun tidak bisa. Pakai obat ya tetap aja segala macam. Malah mahal. Burung hantu mungkin, Pak. Apa? Burung hantu, Pak. Ah, iya itu. Kamu dari mana kamu tahu burung hantu? Kayak aja, Pak. Setahu saya burung hantu aja. Oh, di Sumatera? Kalimantan? Bukan, Oh, enggak. bukan. Surabaya, Pak. Surabaya. Jadi benar apa itu burung hantu karena apa itu kelapa sawit itu juga banyak sekali untuk tikus dan mereka melepas burung hantu. Burung hantu itu kan istilahnya predator yang sifatnya killing species, membunuh. Senengannya mata itu tapi gak mangan. Nah, itu yang kita butuhkan. Kadang istilahnya kalau membunuh itu kan habis di apa itu kayak kucing itu tutup pembunuh, habis apa itu mati langsung dimakan kan. Tapi kalau burung hantu enggak, dipateni sik kabeh tapi enggak dipangan. Ini yang kita ingin sebagai predator yang secara alami. Jadi burung hantu mau diintroduksi ke sana. Jadi untuk memberikan apa itu pengendalian terhadap hama tikus. Jadi kalau ada burung hantu kan, kalau mungkin tikusnya gede, sakitnya udah kencang, tapi burung hantu karakternya nggak seperti itu. Dia memang apa itu naluri pembunuhnya lebih tinggi mungkin untuk makannya. Jadi ini yang kita butuhkan untuk hama-hama alami. Nah, berikutnya kenapa juga dalam konteks kenapa taksonomi ini kita sharing? Ada beberapa artikel, ada beberapa apa itu anekdot ya saya ngomong. Itu masih memberikan atau menerjemahkan taksonomi itu dalam skala hubungan evolusi ya antara manusia dan kera. Anggap aja apakah mereka berhubungan misalnya dalam konteks related, taksonominya kan sama, Homo sapien misalnya. Tapi spesiesnya yang berbeda mungkin. Atau justru cuma berteman. Nah, ini kan apa itu menerjemahkan bagaimana taksonomi itu bisa dijadikan sebagai histori ataupun nanti kita melihat bagaimana taksonomi ini memberikan itu nilai yang secara sains lah setidaknya apa itu kita pahami kalau ada pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Oh iya Pak, satu family. Nah, benar enggak? Related itu kan family ya maksudnya. Seperti itu. Nah, ini taksonomi. Jadi kalau saya ngomong tadi Solanacea, ada hubungan enggak tembakau sama cabai misalnya? Itu satu family padahal. Solanacea itu ternyata kategorinya bunganya sama, bermahkota 5. Semua yang bermahkota 5 termasuk dalam famili Solanacea. Nah, kalau kita ngomong human dan monkey misalnya, oh satu famili Pak, taksonominya sama ini Pak familinya. Nah, jadi anggap aja primata, sama Pak ini primata Pak. Nanti bagaimana Anda memberikan apa itu penjelasan secara sains bagaimana kalaupun ada kategori-kategori seperti ini. Oh tetap nggak sama antara tembakau sama misalnya tembakau sama apa tadi terong misalnya. Kenapa? Family masih
dalam konteks kekerabatan mungkin ada kesamaan, tapi jauh misalnya. Antara terong mbakku kan gak podo, tapi ternyata sama, Pak. Bentuk bunganya sama. Jadi ini juga memberikan referensi bagaimana kita paham betul apa itu jenis dan spesies ini baru kita wacanakan totally apa itu identik misalnya. Karena apa itu kalau sudah ketemu genus dan spesies jadi hubungannya memang sangat-sangat erat. Tapi kalau masih family masih bisa dikatakan related tapi jauh gitu. Karena kan tadi by categorize-nya tadi dikategorikan seperti apa gitu. Ini yang juga akan saya tampilkan. Jadi kalaupun tadi ada taksonomi ya, dengan nomenklatur yang Anda sudah mungkin familiar, jadi saya lebih terjemahkan kepada setelah tahu taksonomi, setelah tahu kita punya apa itu kemampuan identifikasi, tapi kedepannya apa sih yang kita ingin lakukan. Jadi kalau kita bilang dalam konteks kenapa taksonomi dan biodiversity ini dijadikan satu, ya karena ujung-ujungnya outputnya taksonomi ini adalah biodiversitas, jadi kekayaan spesies, richness tadi. Atau dalam bahasa pertanyaannya ini, how important is that we know whom we share our planet and even our body with. Jadi kita ingin tahu siapa aja yang hidup di bumi ini. Atau dalam bahasa kuantifikasinya, dikatalogkannya, our life and why is important. Jadi dari taksonomi ini akan sebagai big science nantinya. Nah ini apa itu saya coba izin share dulu. Saya akan tampilkan film. Mungkin ini bentar ya. Jadi setelah film ini kita akan berakhir ya. Jadi Anda sudah lihat enggak? Terlihat, Pak. Oke. Sudah, Pak. Ya, enlarge ya. Jadi nanti apa itu minggu depan kita coba ulas sebentar. Jadi yang jelas mereka apa itu akan lebih komprehensif untuk menerjemahkan antara taksonomi yang tadi saya sampaikan secara teoretically dengan riset yang mereka apa itu lakukan. Karena kan biologi ini kalau udah urusan taksonomi sing mentelengi soal identifikasi sampai sekarang belum ada penerusnya. Ya, artinya apa? Itu memang apa itu pelajaran yang perlu idealisme, bukan soal cari uang, karena identifikasi lebih kepada kepuasan. Gitu. Nanti minggu depan kalau kita nggak cukup, ini kan sampai jam 10.40 ya, mudah-mudahan film ini 16 menit nih. Di sini terus kita akhiri. Oke ya, saya mulai. Jadi ini harus share komputer screen. Oke ya, nanti kalau ada suara yang kurang jelas bilang ya. Sambil nonton film saya akan share beberapa yang di chat box kalau tadi ya, beberapa event kalau mau nanam mangrove segala macam nanti hari Minggu dan beberapa apa itu informasi nanti saya sampaikan di chat box sambil lihat film ini. Oke ya, saya mulai. I'm going to take you on a journey into the dark matter of biodiversity. Now, it's going to be a journey to some interesting places, and I hope we're going to get some big surprises along the way. To get us there, let me start with a story. A few years ago, a delightful little flowering plant was discovered by an amateur botanist in the Daintree rainforest to the north of Cairns in northeastern Australia. This species has now been named Geosiris australiensis, but we're just going to call it Geosiris for the purposes of today. Now, at the time, it generated quite a media stir because most people think that discovering a species new to science is really unusual.
Well, I'm going to let you in on a little secret. It's not that unusual at all. In fact, in Australia, it occurs every day. Australia is what we call biologically megadiverse. Most of those species are found nowhere else on Earth, but we're also economically developed. And that means we have the capacity to do the work required to describe and name our species. And in Australia, there's a lot of work left to be done. Naming species is writing the catalogue of life. And that's what I do. I'm a botanist, but I'm also a taxonomist. That doesn't mean I stuff animals for a living. And please do not ask me to do your taxes. A taxonomist is a scientist who discovers, describes, classifies, and investigates the evolution of life. We explore the biosphere and we report back on what we find. But I haven't always been a taxonomist. In fact, I'm actually a failed engineering student who decided not to pursue a life of designing and making things, but instead to go exploring. And taxonomy is big science, but without the Hadron Collider. It's big science because it has a grand scope. All life, whether that life occurs at the top of a tropical mountain, or the bottom of an Arctic lake, or in your nostrils. And it's big science because it has massive infrastructure. More than 80 million scientific specimens, which would cost over $8 billion to replace. And it's big science because it addresses and seeks answers to some of our most fundamental questions, such as, with whom and with what do we share our planet? And it's to that particular fundamental question that we have an awful lot of answering left to do. To illustrate, let me talk about our work on plants. So this map shows or tallies all of the species of plants discovered new to science across the world in the decade leading up to 2015. The top countries for plant species discovery in orange are Brazil, with over 2,200 species in a decade, and then Australia, with over 1,600 species newly described to science. That's over 160 species each and every year. So we're still describing things at a cracking rate, and that rate shows no signs of slowing down. And this is occurring in a well-explored country and in a well-known group such as flowering plants. That's the situation for plants, a group that I know well. What about the rest of life? Well, in Australia, taxonomists estimate that we've so far only written about 1/3 of the catalogue of life. So there are vast numbers of species still remaining to describe. So many that we estimate it will take over 400 years, that's 4 centuries, to describe them all. Can we afford to wait 4 centuries? So what are all of these undescribed species? What kinds of organisms are they? To find out, let's play a little game. This pie chart represents all life, all species of life in Australia and New Zealand. Each slice represents a major group of organisms. It might be birds, it might be bacteria, it might be fungi or fish or plants. And the size of the slice represents the total number of species in that group, how species rich it is. And within each slice, the central portion represents the proportion of those species that are named, and the outer segment, the proportion of species we don't know. We haven't observed, but we predict they may exist. Now, what I want you to do is to think of your favourite group of organisms.
I imagine for some of you it'll be birds, for others it might be plants or insects or bacteria. And then what I'm going to do is I'm going to go around this pie chart from the smallest groups first, with the fewest species, and I want you to see how long it takes for your favourite group of organisms to come up. All right, let's get going. One of the smallest groups of life is the sea jellies and the corals, the cnidarians. Beautiful things. They're a small group, but we still estimate there are over 5,000 species that exist in the waters of Australia and New Zealand alone. And we've only described about half of them. What about fish? Very tasty. Of the estimated 8,000 species, there's still about a quarter of them that are unknown to science. Molluscs. Of an estimated 12,000 species, fully 1/3, or about 4,000 species, still remain unknown to us. Crustaceans, also very tasty. Of an estimated 18,000 species, we've only described about half of them. Flowering plants, a group I know well. Now, this is perhaps one of the most intensively studied groups of all life. The botanical taxonomic workforce is quite substantial. And we've done a pretty good job in Australia and New Zealand. We've described about 90% of our species, we think. But that still leaves over 2,500 species as yet unknown. Spiders and their relatives. Only 1/5 of all the species predicted to exist in Australia and New Zealand are known to us. That should scare the living daylights out of most of you. I bet some of you are wondering when your group's going to come up. I bet some of you chose birds. There's probably a few mammal lovers in the audience. Maybe reptiles or frogs. So are these groups significant? Where do they fit on that pie chart? Are they significant? I'm sorry to say they're not. Altogether, those 4 groups of life total about 3,000 species, and we've named almost all of them. So what are those big segments on my pie chart? What kinds of organisms are they? Well, as it turns out, the biggest groups are all small things. So what does that tell us about how we think of biodiversity? It tells us that the world mostly belongs to the microbes. We notice the big and the loud and the colourful things. But in the catalogue of life, those big and loud and colourful things are really just a few tiny chapters. So that's a run through the biodiversity of Australia and New Zealand. What's known and what's not known. But I want to get back to the title of my talk, the dark matter of biodiversity. You may have heard this term dark matter. Space scientists use it a lot. And to them, it means all of that stuff in the universe, thought to make up more than 80% of the matter, but which we've not yet been able to directly observe using any instruments that we've built. It's invisible. The analogue for biodiversity is all of those species we're not able to observe using normal means. We can't see them with our eyes, they make no sound, and we can't grow them in petri dishes in a lab. But the great majority of the undiscovered species belong to this dark biodiversity. So do we really know who we share our planet with? Where do you find this dark biodiversity? To think about this, let's go back to our little friend Geosiris. This little flower looks so alone. But looks can be deceiving because in its rainforest home, it's intricately connected with countless other species of life. Its roots are colonised by microscopic fungi that also colonise the roots of other neighbouring plants of other species and help them extract nutrients from the soil.
The above ground parts of the plant are colonised by other different fungi. In the roots and the leaves and the petals and the stems, living between the cells of the plant. Sometimes you can find dozens and dozens of individual species of fungi within one plant. And then there's all the pathogens, numerous species of bacteria and fungi and phytoplasmas. And then the soil organisms, again, millions of species of bacteria and fungi and algae and tiny worm-like nematodes, all of them, organisms so tiny that billions of them can exist in a handful of soil. So this little flower is anything but alone. She's intricately networked with countless other species of life. And in her rainforest home, almost all of these other species of life don't have names. So do we really know who we share our planet with? But this dark biodiversity is not just wild, it's also quite close to home. It's around us. It's on us. It's even inside of us. So do you know who you share your body with? So if we can't see all this dark biodiversity, how do we know it exists? The answer is DNA. So DNA is everywhere. You and I leave traces of it everywhere we go. You'll know this if you've watched any crime TV drama of the last 50 years. But just like we leave DNA wherever we go, so does other species of life. And DNA is like a species fingerprint. And we can use that fingerprint to identify our species. We can take very small samples of DNA from soil, from water, even from our gut contents. And the number of different kinds of DNA we find in those samples can be mind-boggling. But what's even more mind-boggling is that most of those species, or most of those kinds of DNA, don't match known species. So we can read the species fingerprint, but we have often no idea of the organisms to which that DNA belongs. So do we know who we share our planet with? Do we really know who we share our bodies with? So does this dark biodiversity really matter? Should we care about how many species of bacteria inhabit the gut of some microscopic worm on the bottom of a lake somewhere? Does it really matter? I'd argue it does matter, and I think it matters for two reasons. The first reason is philosophical. Humans are curious creatures. We just want to know. We want to know who we share our planet with. We want to know our place in the biosphere. And we should really want to know who we share our bodies with. The second reason is entirely utilitarian. To know our biodiversity is to know and to be forewarned and forearmed. To know which species sustain us, but also to know which species may threaten us, our health, threaten our environments, or our economies. And to know our biodiversity is to know the toolkit for building a secure, a prosperous, and a healthy future. Because every species described by a taxonomist as new to science then becomes available for other scientists to do research upon. And that research might just lead to the next wonder drug, or biofuel, or superfood, or miracle fibre. And that gives us real opportunities to work collaboratively with our Indigenous partners to co-develop this technology in meaningful access and benefit sharing arrangements. So I think we really need to do a lot more work to step up the rate at which we're writing the catalogue of life. Because just like Geosiris, we are networked with all other species. And can we really afford to wait 400 years to find out who we're connected to? This is why shining a light on dark biodiversity really matters, so that the lights don't go out.
Thank you. Oke ya, saya akhiri untuk hari ini dan minggu depan ya saya lupa mau reminder yang saya tadi share. Jadi kebetulan saya ada event untuk webinar. Jadi kalaupun Anda tidak ada crash karena hari Selasa, ini akan sebagai pengganti kuliah di hari Kamis. Kalaupun enggak crash. Atau ada yang ngomong, oh crash Pak. Intinya hari Kamis tidak ada kuliah, itu aja. Jadi nanti enggak join di webinar, saya asumsikan ini akan sebagai tugas Anda. Jadi enggak harus online karena itu kan juga ada recording YouTube-nya. Tapi akan ada poin kalau Anda bisa online di hari Selasa jam 8 sampai jam 11. Karena dengan adanya online kan Anda minimal sudah punya sertifikat. Itu aja sih. Jadi untuk besok nggak ada kuliah di hari Kamis, itu aja. Penggantinya hari Selasa. Di event ekowisata yang saya share di di chatbox. Selebihnya mungkin kemarin sudah disampaikan yang versi WA-nya ya. Oke, ada yang ditanyakan? Sama ya. Anak setelah 3 4 oke. Materi saya tautkan di MyITS. Jadi masih ada setelah ini belum ini kan ada kesimpulan nanti. Mungkin 2 minggu lagi kita ngomong lagi sambil ke materi berikutnya. Oh ya apa, Alicia? Gimana? Bapak, mau izin bertanya. Tadi kan saya sudah mencoba link drive yang dikirimkan oleh Pak Au, tapi tidak bisa dibuka di drive saya. Apa gitu? di-share lagi Bapak untuk linknya? Oke, sebentar. Yang dari Pak Au ya kelas apa berarti? Kelas B ya? Nah, sekalian saya problem solving kan juga. Saya tak buka.